Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Dia telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yang antaranya itu adalah nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat bertemu meskipun secara virtual ya, insyaallah. Baik, di sini Ana akan menyampaikan sedikit, yaitu tentang ilmu Allah, yaitu ilmu Allah. Ilmu Allah sangat luas. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luas, tak terjangkau dan tak terbayangkan oleh akal pikiran, tiada terbatas. Dia juga mengetahui apa yang sudah dan akan terjadi serta yang mengaturnya. Tidak tersembunyi sesuatu pun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Allah menciptakan mereka. Artinya apa? Artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dan tidak ada satupun yang tersembunyi dari ilmu Allah. Ilmu yang maha luas. Sebelum Allah menciptakan makhluknya, semua telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang Allah ketahui, baik itu perihal kejadian dan kejadian itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Termasuk dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang dikerjakan oleh makhluk sebelum Allah menciptakan mereka. Mengimani ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luas meliputi segala sesuatu, dan mengimani bahwa seluruh yang diketahui oleh Allah ditulis di Lauhul Mahfuz. Allah perintahkan pena yang diciptakan oleh Allah untuk menulis. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kehendak. Yaitu apa? Yaitu adalah kehendak Allah itu berlaku. Tidak ada yang bisa menghalangi, baik menutupi dan membendung kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan semua yang terjadi itu telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengimani bahwa segala yang telah terjadi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya hal ini menjelaskan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Nah, kemudian ilmu Allah meliputi seluruh makhluk ciptaan Allah. Sebagaimana rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi seluruh makhluknya, maka begitu juga dengan ilmunya. Jadi sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah telah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Dan manusia tidak mengetahui kecuali apa yang telah mereka kerjakan. Nah, keluasan ilmu Allah tersebut diungkapkan dalam akidah, yaitu Ahlus Sunnah, bahwa Allah mengetahui yang telah terjadi dan yang sedang terjadi, yang akan terjadi, masa yang akan datang yang belum terjadi, dan sesuatu bila itu terjadi Allah sudah mengetahui bagaimana terjadi dan siapa yang melakukannya. Kemudian hal ini bisa kita pahami dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang orang-orang yang melakukan dosa di akhirat kelak, ingin kembali ke dunia lagi untuk beramal, tapi Allah mengetahui kebohongan mereka. Dalam Quran surah Al-An'am ayat 28 yang artinya adalah sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya, dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta belaka. Nah, di sini kita memahami bahwa mereka belum dikembalikan karena belum terjadi kiamat. Tapi Allah mengetahui, ya, kendati itu belum terjadi dan ini akan terjadi. Mereka akan mengatakan hal itu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah Allah Maha tahu segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala hal yang ada di seluruh alam semesta, baik sebelum dan sesudah itu ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu, mulai dari hal terkecil hingga hal-hal yang besar. Allah Maha mengetahui, itu adalah arti dari salah satu 99 Asma'ul Husna, yakni Al-Alim. Makna Al-Alim adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala hal yang ada di seluruh alam semesta, baik sebelum dan sesudah itu ada. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu, mulai dari hal terkecil hingga hal-hal besar.
Nah, adapun Asmaul Husna lain yang masih berkaitan dengan Al-Alim adalah Al-Basir dan As-Sami'. Apa itu Al-Basir? Al-Basir adalah memiliki arti Allah yang maha melihat, dan arti As-Sami' adalah Allah maha mendengar. Jadi sudah sepatutnya nih ya, sudah sepatutnya kita sebagai umat muslim untuk mengimani bahwa Allah maha mengetahui segala sesuatu dan meyakini sifat Allah maha mengetahui. Umat muslim akan berhati-hati dalam berperilaku dan menjauhi larangan-larangannya. Seperti itu. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu sudah Allah maha tahu segala sesuatu. Kemudian selanjutnya, jalur ilmu itu terbagi menjadi dua. Kita bisa ketahui ya, ilmu Allah itu terbagi menjadi dua. Apa itu? Yang pertama adalah al-khassah dan al-ummah. Al-khassah itu adalah khusus atau resmi. Kemudian al-ummah itu adalah umum atau tidak resmi. Jalur resmi yaitu al-khassah. Ya. Maka hanya orang-orang khusus yang menerimanya, dan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui jalur resmi, yaitu berupa wahyu melalui perantara Rasul yang berupa ayat-ayat qauliyah dan berupa lembaran-lembaran sunnah kita. Kemudian selanjutnya, jalur umum itu adalah ilmu Allah diberikan juga melalui jalur umum atau jalur tidak resmi, yakni berupa ilham. Dan ilmu ini tidak melalui perantara para Rasul Allah atau Nabi Allah, tetapi ditanamkan langsung oleh Allah, tentu dibawa oleh malaikat Jibril kepada yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya adalah ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Nah, ayat qauliyah di sini itu adalah wahyu yang diberikan kepada Rasul, disebut pula ayat-ayat qauliyah, yaitu apa? Yaitu adalah firman Allah. Al-Quran, ayat-ayat qauliyah ini ada yang dalam bentuk lembaran-lembaran suhuf dan ada pula yang berupa kitab. Kemudian ayat kauniyah. Sedangkan ilham yang diberikan kepada manusia berupa ayat-ayat kauniyah, akal tentang fenomena alam atau sunnatullah di alam semesta. Ayat kauniyah itu adalah ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, ayat ini menyentuh berbagai aspek termasuk tentang cara mengenal Allah. Dalam Quran surah At-Tin ya. Ayat 1 sampai dengan 5. Demi buah tin dan buah zaitun dan demi bukit Sinai dan demi kota Mekah, ini yang aman, sesungguhnya akan telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, itu adalah neraka. Nah, kemudian yaitu ayat kauniyah. Ayat kauniyah ini adalah ayat atau tanda yang wujud di sekeliling yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini adalah dalam bentuk benda, kejadian, kemudian peristiwa dan sebagainya yang ada di dalam alam ini. Oleh karenanya, alam ini hanya mampu dilaksanakan oleh Allah dengan segala sistem dan peraturannya yang unik. Ya, maka ia menjadi tanda kehebatan dan keagungan penciptanya. Dalam Quran surah An-Nuh ayat 53, yaitu adalah kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Ya, jadi inilah perbedaan ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Selanjutnya, kebenaran mutlak. Allah menjamin akan keaslian Al-Quran sampai hari kiamat. Quran surah Al-Isra ayat 9, yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Jadi, kebenaran mutlak adalah kebenaran yang sifatnya sudah tidak dapat diganggu. Sudah mutlak.
ya, sesuatu yang dapat melihat dan membuktikan keseluruhan dari kenyataan tersebut secara objektif serta apa adanya. Nah, jadi kebenaran mutlak tersebut hanya ada satu saja dan merupakan suatu pacuan dan batas standar bagi apa yang disebut dengan kebenaran sementara. Nah, kemudian kebenaran mutlak itu, ya, kebenaran mutlak ini itu mempunyai sifat universal yang dimana itu dia berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali, bersifat kekal dalam lintas waktu dan ruang, kemudian tidak berubah-ubah dan tidak berganti, serta integral yang tidak ada konflik di dalamnya dan tanpa ada kesalahan sedikit pun di dalamnya. Nah, kemudian hal inilah yang dapat kita artikan bahwa sifat dari kebenaran mutlak itu sendiri adalah bermoral tinggi dan suci. Kebenaran mutlak itu sendiri sudah dapat kita ketahui melalui hadits-hadits Nabi serta dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi sudah dipastikan ya kebenaran dan sifat hakikinya. Nah, kemudian kita ambil contoh lainnya adalah mengenai keimanan kita. Kebenaran mutlak itu sendiri datangnya dari Sang Pencipta alam semesta dan seisinya, yaitu siapa? Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam terdapat 6 rukun iman. Nah, iman itu sendiri artinya adalah percaya. 6 rukun iman tersebut adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, kemudian iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, serta iman kepada qada dan qadar. Jadi kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita wajib untuk beriman kepada Allah. Sebagai makhluk yang beriman, kita harus memiliki ilmu yang cukup agar kita tidak disesatkan oleh pandangan yang beda. Nah, sedangkan ya, nah ini tadi yang kebenaran mutlak ya. Sedangkan kalau kebenaran relatif atau kebenaran yang hanya bersifat sementara, itu merupakan kebenaran yang diciptakan oleh manusia dan hal itu bisa saja berubah secara terus-menerus. Nah, kebenaran inilah yang biasanya berupa teori-teori dalam kehidupan yang bersumber dari gagasan-gagasan manusia yang biasanya itu adalah dilakukan oleh seorang ilmuwan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bisa membuktikannya. Nah, namun hal ini tidak cukup untuk dikatakan sebagai kebenaran yang hakiki karena setiap ilmuwan yang baru mereka bisa saja menciptakannya dengan teori-teori yang berbeda. Kemudian kebenaran ini juga dapat kita temukan dalam keseharian kita dalam hal pembelajaran. Nah, ilmu pengetahuan adalah salah satu contohnya kebenaran yang bersifat relatif karena di setiap isinya ilmu tersebut berasal dari pikiran atau pendapat manusia dan para ilmuwan. Akan tetapi kita tidak boleh berburuk sangka dengan kebenaran yang bersifat relatif ini. Nah, kita harus tetap mentolerasi mengenai kebenaran yang hanya bersifat sementara ini. Kemudian selanjutnya adalah kebenaran empiris. Kebenaran yang dicapai oleh penggalian melalui ayat-ayat kauniyah adalah kebenaran yang bersifat empiris, sesuatu dengan pengalaman atau eksperimen. Kemudian pedoman hidup. Karena Al-Quran kebenaran yang bersifat mutlak, maka Al-Quran yang berhak menjadi pedoman hidup manusia. Kemudian selanjutnya sarana hidup. Saat memanfaatkan karunia Allah di alam semesta ini, di samping sesuai dengan ilmu, pengetahuan, juga dilandasi moral Al-Quran. Itu sarana hidup. Kemudian yaitu manusia yang paling sempurna hanya dengan memposisikan secara benar antara Al-Quran sebagai pedoman hidup dan akal sebagai sarana hidup, manusia akan mencapai kesempurnaan. Jadi manusia yang paling sempurna itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna. Manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya tentu berbeda. Ya, dibanding pepohonan yang juga bisa berkembang biak dan dibandingkan hewan yang juga bisa beranak pinak, jelas manusia jauh lebih sempurna. Sebab apa? Sebab manusia dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala diberikan akal, kemudian kemampuan berpikir pada diri manusia, itulah yang menjadi pembedaan bahwa manusia adalah makhluk yang tersempurna, paling sempurna ya. Manusia yang
paling sempurna. Kemudian makhluk juga dapat berbahasa dan saling memahami. Itulah yang disebut dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan dengan apa yang sampaikan ini bisa dapat dipahami dan bisa mendapatkan keberkahan juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.